Iya, pemirsa, pembahasan dan aspirasi DPR berlangsung dengan alot. 7 fraksi mendukung dan 3 fraksi menyatakan menolak dana sebesar 11,2 triliun rupiah yang akan diberikan kepada 560 anggota dewan. Tujuan dan aspirasi agar DPR dapat mengusulkan proyek di daerah dianggap melampaui kewenangan DPR. Setelah melalui pembahasan alot, laporan Badan Legislasi DPR mengenai usulan program pembangunan daerah pemilihan UP2DP atau lebih dikenal dengan dana aspirasi akhirnya dibawa ke paripurna DPR Selasa sore. Total, 3 fraksi yang menolak, sementara 7 fraksi mendukung dana sebesar 11,2 triliun rupiah per tahun bagi seluruh anggota dewan ini. 3 fraksi yang menolak adalah fraksi Hanura, Nasional Demokrat, dan terakhir PDI Perjuangan. Penolakan PDI Perjuangan dilakukan jelang dana aspirasi dibawa ke paripurna DPR. Meski tidak banyak, sejumlah anggota dewan melakukan interupsi saat paripurna berlangsung. Ketua fraksi Partai Demokrat di DPR, Edi Baskoro, mengungkapkan fraksi Partai Demokrat mendukung usulan dana aspirasi, sebatas dana aspirasi memang dapat bermanfaat bagi rakyat. Fraksi Partai Demokrat harus melihat secara utuh dan secara clear gitu ya. Kami tentunya akan mendukung jika program pembangunan itu bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat luas, tertib secara hukum, tertib secara administrasi, dan anggaran keuangan pemerintah juga tersedia, dan termasuk dilibatkan dengan pengawasan-pengawasan yang ada selama ini. Tentunya ini akan menjadi baik bagi percepatan pembangunan yang ada di daerah. Sementara anggota DPR dari fraksi Hanura, Syarifuddin Suding, tegas mengatakan fraksi Hanura menolak usulan dana aspirasi karena kewenangan pengalokasian anggaran ada pada ranah eksekutif. Penolakan itu didasari pada persoalan kewenangan, gitu kan, bahwa kewenangan menyangkut masalah pengalokasian anggaran itu ada di ranah eksekutif, kan begitu. Itu alasan yang disampaikan oleh ketua fraksi Hanura kemarin, kan begitu. Kalau pada akhirnya disahkan, nanti apakah Hanura tidak akan menggunakan itu? Ya begini, itu kan beda pandangan fraksi dengan hak anggota gitu loh. Kalaupun misalnya nanti itu disetujui, ya katakanlah disetujui dan memang itu manfaatnya untuk masyarakat di daerah pemilihan, ya saya kira juga ya itu adalah merupakan hak anggota, ya terserah anggota apakah menggunakan hak itu apakah tidak ya. Sebelum menggelar rapat paripurna, pimpinan DPR mengundang pimpinan KPK untuk didengar masukannya mengenai dana aspirasi. Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengingatkan DPR agar mempersiapkan secara matang usulan dana aspirasi, termasuk memperhitungkan potensi korupsi. Iya kan, masukan-masukan kan sudah kita berikan. Ya jangan sampai niat yang baik ini menimbulkan ekses yang memang tidak kita inginkan. Tentu potensi korupsinya dari awal sudah harus diperhitungkan sekali. Satu dengan sistem yang baik tentunya. Jadi potensi korupsinya juga cukup besar Pak, berarti ya? Dalam Kira-kira Pak, kan cukup besar uangnya itu. Yang melaksanakan kan juga banyak tersebar itu. Dana aspirasi ini sebenarnya bukan barang baru di DPR. Anggota Dewan periode 2004-2009 lalu pernah mengusulkannya namun kandas. Nilainya dana aspirasi sangat fantastis, 11,2 triliun rupiah. Dana itu akan dibagi kepada 560 anggota Dewan dengan perincian setiap anggota DPR akan mendapatkan 30 miliar rupiah. Dana aspirasi ini akan dibayarkan negara setiap tahun kepada anggota dewan yang terhormat. Menurut DPR, semangat pemasukan dana aspirasi ke APBN demi pembangunan yang merata, sehingga kepala-kepala daerah tidak harus ke Jakarta melakukan lobi dengan pejabat DPR yang memegang anggaran. Sebaliknya, anggota DPR lah yang akan turun ke daerah pemilihannya dan mengusulkan pembangunan di sana. Meski DPR dapat mengusulkan pembangunan dengan dana aspirasi, dipastikan anggota dewan tidak mempunyai akses langsung terhadap dana dan penggunaannya akan diawasi secara ketat. Selama ini, setiap anggota DPR memperoleh dana penyerapan aspirasi yang besarannya 31,5 juta per 3 bulan atau 10,5 juta per bulan. Sehingga jika dana aspirasi yang baru disetujui,
maka setiap anggota DPR akan mendapatkan kenaikan dana lebih dari 150 kali lipat. Pemerintah melalui Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan dana aspirasi yang diajukan DPR kurang tepat, sebab tugas pokok DPR adalah penyalur aspirasi dan bukan mengusulkan proyek pembangunan di daerah yang merupakan kewenangan eksekutif. Tim Liputan, JAK TV. Kami tentunya akan mendukung jika program pembangunan itu bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat luas. Penolakan itu didasari pada persoalan kewenangan, gitu kan, bahwa kewenangan menyangkut masalah pengalokasian anggaran itu ada di ranah eksekutif, kan begitu. Ya, pemirsa, pro kontra dan aspirasi ini kami bahas di Hadap Berita Petang hari ini bersama dengan dua narasumber kami. Sudah hadir anggota DPR dari fraksi PAN, Pak Toto Daryanto. Selamat malam, Pak Toto. Selamat malam. Oke, kemudian juga pengamat politik kita sudah hadir, Pak Jayadi Hanan. Selamat malam, Pak Jayadi. Selamat malam, Mas Odo. Ya, pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0215155111. Oke, mungkin saya ke Pak Toto. Pak Toto, setelah digodok di DPR begitu hari ini begitu, bagaimana ujungnya dari dana aspirasi? Pertama-tama, Mas Adam, saya ingin meluruskan informasi mengenai apa yang disebut dana aspirasi. Oke. Jadi sebenarnya tidak tepat ya istilah dana aspirasi, tapi kepentingan publikasi di media massa nampaknya judul itu menjadi lebih menarik daripada itu disebut sebagai sebuah usulan program pembangunan. Jadi yang betul sebetulnya adalah usulan program pembangunan. Kemudian apa yang disahkan di DPR pada hari ini itu adalah mekanisme untuk bagaimana mengusulkan program pembangunan dari daerah pemilihannya itu. Jadi sebenarnya peraturan DPR yang baru disahkan ini melengkapi dari tata tertib yang sudah ada, yang sebelumnya mengatur bagaimana penyerapan aspirasi dilakukan, kemudian dana aspirasi yang sering disebut tadi disampaikan juga ada dana aspirasi itu sebetulnya adalah dana operasional, artinya biaya untuk mengadakan pertemuan dengan konstituen dan lain sebagainya. Ya itu di situ tempatnya. Nah kemudian setelah aspirasi itu diterima oleh anggota DPR, maka mau diapakan aspirasi itu? Nah itulah persoalannya. Sementara di Undang-Undang MD3 memang dengan tegas ya disebutkan bahwa anggota DPR itu berhak untuk mengusulkan program dari daerah pemilihannya sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Oke, menarik. Pak Toto, sejenak. Ide dana aspirasi ini kan memunculkan penafsiran liar gitu, menggambarkan bahwa legislatif ingin membuat proyek-proyek dari dana aspirasi ini begitu. Itu yang juga perlu diluruskan ya. Jadi bukan anggota DPR membuat proyek ya. Anggota DPR bertemu dengan masyarakat. Misalnya seperti saya di daerah pemilihan saya ketemu dengan masyarakat saya. Kemudian di tengah-tengah masyarakat ada problem-problem yang terkait dengan prasarana dasar di tengah masyarakat. Contohnya misalnya ada sebuah jembatan yang putus yang sudah 2 tahun akibat erupsi Gunung Kelot, ini dapil saya di Malang. Itu sampai sekarang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Di APBD tidak ada, di APBN tidak ada. Nah, ketika masyarakat menangis kepada saya, bagaimana cara saya mengusulkan program ini? Nah, itulah mekanisme yang kita buat sekarang ini. Pak Toto, menarik bicara mengenai usulan pembangunan. Apabila pembangunan daerah ini memang dibutuhkan begitu, bukankah sudah ada ruang begitu di DPR yang bisa dibicarakan begitu DPR melalui rapat kerja dengan menteri terkait? Tidak bisa, karena di pemerintah itu juga ada perencanaan yang sudah dibuat, baik itu usulan dari daerah maupun dari pusat dalam bentuk musrenbang. Ya, nah dan dalam musrenbang kalau tidak muncul ya tidak ada kegiatan itu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kacamata positif, ini ada sebuah instrumen baru untuk melengkapi apa yang kurang selama ini di dalam sistem penganggaran kita di APBN. Jadi, Pak Toto, ini pikiran liar di masyarakat gitu. Jangan-jangan DPR sendiri tidak pernah memberikan masukan kepada pemerintah begitu untuk pembangunan, untuk memberikan usulan di daerah. Nah, itulah mekanismenya, karena nggak bisa. Kita tidak bisa melakukan perubahan kepada APBN yang diajukan oleh pemerintah, dan juga komisinya kan berserakan. Saya misalnya Komisi 7, saya tidak pernah tahu
pembangunan infrastruktur, karena itu tempatnya di Komisi 5. Sementara rakyat saya yang tahu saya, karena dia di daerah pemilihan saya, ada persoalan seperti itu, anak tidak bisa sekolah ketika hujan, dan lain sebagainya. Jadi siapa yang mau memikirkan ini? Nah, itu persoalannya. Kemudian juga perlu saya beri catatan, angka 20 miliar itu sebetulnya itu kan pagu. Pagu yang nanti disepakati antara pemerintah dan DPR. Jadi DPR sekarang sebenarnya kalau bagi saya sekarang nggak ada uang itu. Yang ada mengusulkan program. Bahwa nanti di dalamnya itu karena ini program harus ada pagunya, maka itu urusan pemerintah bersama DPR menetapkan berapa pagu itu ditetapkan. Baik, Pak Jadi, tanggapan Anda? Ya, pertama ya sebetulnya kalau secara normatif seharusnya anggota DPR itu bisa menyalurkan program pembangunan, mengusulkan program pembangunan, dan harusnya pemerintah bisa mengakomodasinya. Cuman masalahnya untuk misalnya mengusulkan program pembangunan daerah ya, maka kan anggota DPR dari partai itu punya anggota dewan di masing-masing provinsi, punya anggota dewan di masing-masing kabupaten kota, harusnya lewat itu ya. Nah cuman yang terjadi adalah pola seperti itu tidak terjadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Toto tadi. Jadi alih-alih memperbaiki sistem itu, anggota DPR kemudian membypassnya, membypass dengan cara anggota DPR dari tingkat pusat langsung punya pagu anggaran masing-masing untuk menerima aspirasi dari masyarakat, lalu secara langsung menerjemahkannya menjadi program dan proyek ya di yang nanti akan masuk. Saya tidak tahu bagaimana nanti proses masuknya, karena itu nanti anggaran untuk dapil itu belum tentu cuma satu kabupaten kan. Nah itu yang mungkin yang nanti masih dipertanyakan orang. Jadi ini kegagalan sistem partai. Partai itu kan ada di masyarakat, ada dan ada di pemerintahan. Ketika partai ada di pemerintahan, tugas partai adalah menerjemahkan aspirasi masyarakat melalui anggota dewannya di masing-masing tingkatan, di pusat, daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Nah itu tidak terjadi. Untuk itu kemudian anggota DPR membypassnya. Ini alasan normatif. Tapi sebetulnya menurut saya praktek seperti ini kan tidak hanya terjadi, tidak hanya ini ada di berbagai negara, ada banyak yang kita kenal dengan nama pork barrel atau ya dana aspirasi lah sebetulnya ya. Sebetulnya alasan yang lebih mengemuka itu sebetulnya ada dua. Satu adalah bahwa anggota DPR perlu menunjukkan kepada konstituennya di dapil masing-masing bahwa dia bekerja. Cara dia menunjukkan bekerja itu ada dua. Satu, dia melaksanakan fungsi-fungsinya di DPR, anggaran, legislasi, dan pengawasan. Tapi itu kan tidak terlihat langsung oleh masyarakat. Nah, cara kedua adalah dengan menunjukkan kepada masyarakat dia mampu membawa sesuatu real kepada masyarakat dalam bentuk dana. Dan itu nanti terjemahan adalah program atau proyek. Nah ini akan dilihat langsung oleh masyarakat bahwa anggota DPR-nya membawa dana itu. Itu alasan pertama saya kira. Alasan yang kedua dikemukakan oleh tadi saya sempat mengikuti sedikit tadi rapat paripurna, cuplikannya di siang tadi. Misalnya kutipan dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Salah satu alasan yang mendesak itu adalah sekarang itu ada 560 anggota DPR, ada 11 komisi. Hanya anggota DPR dari komisi tertentu saja, seperti tadi diungkapkan oleh Pak Toto, hanya anggota DPR dari komisi tertentu saja yang bisa membawa program proyek, tanda kutip ya, bisa membawa program proyek ke daerah pemilihan masing-masing. Sebagian besar anggota DPR tidak bisa membawanya karena alasan-alasan karena dia bukan komisi yang berkaitan langsung dengan daerah pemilihan dan sebagainya. Nah, karena itu kemudian dana itu diratakan supaya semua anggota DPR dapat menunjukkan kepada masyarakat dia bisa membawa sesuatu dan merespon langsung aspirasi masyarakat yang ada di daerah. Itu sebetulnya alasan yang sebetulnya terjadi. Bahwa itu dibungkus dengan pemerataan bangunan itu debatable lah, bisa diperdebatkan. Kalau soal pemerataan bangunan juga yang alih-alih memeratakan bangunan bisa-bisa malah tidak meratakan bangunan misalnya itu ya. Iya, kita masih akan membahas terkait dengan dana asli bangunan. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai pariwara, tetaplah bersama kami. Kami tentunya akan mendukung jika program pembangunan itu bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat luas. Penolakan itu didasari pada persoalan kewenangan, gitu kan, bahwa kewenangan menyangkut masalah pengalokasian anggaran itu ada di ranah eksekutif kan begitu.
Iya, pemesan kami lanjutkan. Oke, Pak Toto, tadi tanggapan dari kritisi dari Pak Jayadi Hanan begitu ya, bahwa DPR yang ada di Senayan begitu melakukan bypass begitu atau meningkatkan popularitas partai di mungkin daerah pemilihan. Itu dampak mungkin ya, tapi yang jelas bahwa kami ini mengikuti norma sistem pemerintahan. Jadi tidak serta-merta kami lalu memaksakan ini harus dibangun, tidak seperti itu. Kita buat ada undang-undangnya, ya undang-undangnya jelas dan undang-undang itu menurut saya sangat rasional. Ya. Oke, itu kan idealnya. Bagaimana menghindari pat gulipat begitu ya? Misal kontak by phone begitu. Itu persoalan lain karena begini. Kalau soal pat gulipat ya, bukan hanya DPR, siapapun bisa melakukan. Jadi sebetulnya harus ada niat baik. Ya, orang-orang yang punya niat baik kepada konstituennya, masyarakatnya, ingin ikut mengatasi, lah ini tempatnya di sini. Kalau orang punya niat baik ya nggak bisa. Tapi menurut saya begini, maka nanti setelah ini disetujui, sudah disahkan di APBN, berapa angkanya itu kesepakatan kita belum tahu, kan belum dibahas nih. Kita belum bahas, belum tahu juga kayak apa usulan program dari para anggota kan belum tahu kita. Tentu tidak semua akan diterima, pasti. Nah, kemudian juga nanti setelah itu disahkan menjadi anggaran, itu yang mengerjakan juga bukan DPR, itu ranahnya eksekutif. Nah, jadi tadi ada mungkin salah melihat bahwa seolah DPR yang mau mengerjakan dapat duitnya, bukan. Kita hanya mengusulkan programnya, tetapi ada jaminan bahwa program yang diusulkan DPR ini harus dibahas di dalam siklus pembahasan anggaran. Jadi harus, ini wajib, karena sudah disampaikan di paripurna. Nah, bahwa dalam pembahasan itu tentu kalau nggak bermanfaat, ya itu bisa dihilangkan. Ya itu tadi kan kalau mengikuti secara teknis rumit yang disampaikan oleh Pak Toto, ya begitu, kayak ideal gitu ya. Tapi prakteknya itu kan begini, menurut saya ya, ada dana apapun namanya, dana aspirasi atau UP2 usulan pembangunan UP2DP ya. Itu jelas ada dana yang namanya dana UP2DP. Nanti mekanismenya diatur, apalagi DAK atau apalah ada ya. Itu kan per dapil. Di setiap dapil itu ada beberapa kabupaten mungkin ya. Nanti dibagi per kabupaten. Tapi jelas itu bahwa ini DAK yang bernama UP2DP. Dan itu apa yang dimaksud UP2DP? Dana ini adalah tanda kutip milik anggota DPR gitu loh. Nah, nanti ketika dia akan dilaksanakan itu sudah ada usulan-usulannya tuh, yaitu misalnya pembangunan pembangunan ini dan sebagainya. Nah, eksekutif tidak akan berani mengutak-atik dana itu. Misalnya tidak melaksanakannya atau apa, karena kalau tidak kan dia akan bermasalah di pengawasan nanti gitu. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana usulan-usulan macam apa yang akan masuk ke dalam situ. Kemudian bagaimana mempertanggungjawabkannya begitu? Kalau pertanggungjawaban bisa diatur. Itu ada tadi ada katakan begitu, ini kan milik tanda kutip begitu. Anggota DPR si A begitu. Iya, betul. Kalau misalnya terjadi penyimpangan begitu, siapa yang bertanggung jawab? Apakah bisa disalahkan anggota DPR atau eksekutif? Itu ada mekanisme pertanggungjawaban secara accounting ya, tata keuangan negara itu bisa, itu tidak masalah saya kira. Sepanjang dilaksanakan dengan benar itu bisa di-trace ya. Yang bertanggung jawab yang melakukan penyimpangan. Iya, betul. Jadi kalau anggota DPR-nya menyimpang, ya dia memberi dana tapi dia juga mungkin minta imbalan dan lain sebagainya. Ya, tapi pertanyaan adalah usulan macam apa atau proyek pembangunan macam apa yang akan masuk ke situ, gitu loh. Karena ini kan milik anggota DPR. Nah, tentu saja usulan yang akan diterima dari konstituen anggota DPR. Anggota DPR satu dapil itu banyak, gitu. Maka masing-masing anggota DPR akan menerima usulan dari pihaknya masing-masing, gitu. Nah, itu berarti kegunaan dari usulan dari proyek-proyek atau program-program yang akan diusulkan itu belum tentu akan sesuai dengan kebutuhan dari dapil secara objektif. Belum tentu. Statement Anda tadi menarik begitu ya. Anda meragukan begitu. Apakah ini justru akan meratakan pembangunan begitu atau justru akan berpusat di satu tempat? Betul. Jadi satu begini ya. Nanti Mas Toto kan dari dapil di Malang ya. Malang itu ada berapa kabupaten? Tiga daerah. Ada 3 daerah kan? Nah, ada 3 kabupaten katakanlah gitu. 1 kabupaten 2 kota, Kota Malang dan Kota Batu. Ya, berarti kan ada 3 tuh. Berarti nanti katakan di situ ada berapa? Ada 6 atau 7 ya anggota DPR-nya. Berarti katakanlah ada 20 miliar per orang per tahun. 7 kali 20, 140. 140 nanti bagaimana cara membaginya dengan 3 ini? Kan tidak bisa dilaksanakan dengan nama dapil, kan tidak ada unit pelaksana
eksekutif yang bernama Dapil. Ada itu kabupaten kota. Betul. Nah, itu dibagi menjadi 3 itu, kabupaten kota. Bagaimana bagiannya saya tidak tahu. Nah, itu jadi 140 dibagi 3 kan kecil. Nanti masing-masing 3 itu dibagi lagi menjadi 7 kan? 7 anggota DPR per Dapil. Ya. Berarti katakanlah kalau dibagi rata 140 bagi 3 ya kira-kira 40 ya. 40 lebih. 40 dibagi 7. Berapa berarti per tahunnya? Iya. Kurang dari 10, kurang dari 5, sekitar 5 miliar per tahun. 5 miliar untuk bangun apa? Per tahun, per anggota DPR gitu. Nah, anggota DPR bisa berkira, bisa pembangunannya tidak per anggota DPR, dikumpul misalnya 40 miliar. Itu jadi nggak berguna bagi anggota DPR. Karena kan blok gitu. Nanti masyarakat nggak tahu ini prestasi siapa dan sebagainya. Basisnya itu adalah usulan anggota. Jadi ini dalam undang-undang itu adalah hak anggota. Dan sebenarnya begini ya, tadi ada teman saya Pak Suding ya yang mengatakan DPR melewati kewenangannya ya. Itu perlu didefinisikan apa yang disebut kewenangan. Kewenangan itu di dalam sistem ketatanegaraan itu adalah setiap hak dan kewajiban, tugas-tugas yang diatur oleh undang-undang. Jadi kalau ada undang-undang itu ya itulah kewenangan. Kalau enggak, walaupun mengatakan seharusnya, itu seharusnya beda. Seharusnya dan kewenangan secara legal formal itu beda. Tapi DPR tidak punya dasar hukum untuk merencanakan proyek. Ada. Bukan mengajukan proyek ya. Jangan bicara proyek. Jadi kita ini dasar hukumnya adalah mengusulkan program sesuai dengan aspirasi dari masyarakat daerah pemilihannya. Itu ada payung hukumnya, ada undang-undangnya. Hak anggota dan sumpahnya aja bunyi seperti itu. Nah, itu kan pasal 80J ya, Undang-Undang MD3. Sehingga ini kalau dilaksanakan ini adalah menjadi kewenangan. Karena kita ini ngelola negara. Ngelola negara harus dengan aturan. Ya, dengan undang-undang, dengan aturan DPR lah. Sekarang persoalan adalah bagaimana cara mengusulkan karena nggak diatur. Yang ini disampaikan paripurna lah. Sekarang kita buat peraturan DPR. Ini berlaku untuk internal. Nah, jadi lengkap sekarang. Tinggal isinya persoalan lain. Itu dibahas di dalam mekanisme APBN. Duitnya juga persoalan lain. Jadi tadi Pak Wapres yang terhormat tadi mengatakan begini begitu. Ya itu dibicarakan di eksekutif aja, di pemerintahan. Ada nggak dananya? Silahkan dibahas. Ya, kita kan nggak tahu. Ada nggak? Tapi yang jelas DPR punya kewenangan itu. Nah, negara ini ya punya kewajiban. Setiap diatur undang-undang itu tugas negara untuk bagaimana bisa dilaksanakan. Menarik Pak Jayadi, ini kan sudah dikepalu melalui DPR sendiri begitu. Mungkinkah dana aspirasi ini masih bisa digoreng begitu ya secara politik di Dewan dan juga eksekutif? Maksud Anda ditolak gitu? Menarik betul diolah begitu. Kalau ditolak masih mungkin ya, karena tadi pasal 80J itu kan mengatakan bahwa anggota DPR berhak untuk memperjuangkan dan mengusulkan program untuk daerah pemilihannya. Yang dilakukan DPR sekarang salah satu interpretasi sebetulnya kan, salah satu interpretasi dari ayat itu undang-undang ya aturan hukum itu adalah bahwa anggota DPR secara khusus memblok sejumlah dana untuk menjadi dana daerah pemilihan di luar dana-dana yang sudah ada. Itu salah satu interpretasi. Bisa juga interpretasi lain seperti misalnya ya memperkuat sistem yang ada sekarang. Musrenbang misalnya di mana masalahnya kenapa nggak masuk gitu ya. Itu contoh. Itu masih bisa diperdebatkan oleh masyarakat maupun oleh anggota DPR. Nah, tapi setiap Pak Jayadi, setiap peristiwa politik itu kan tidak pernah berdiri sendiri. Jadi mengapa muncul usulan program dari DPR? Ya karena Musrenbang selama ini tidak bisa mengakomodasi kepentingan daerah pemilihan yang melalui DPR. Jadi tadi kelemahan tadi sudah disebutkan DPRD bagaimana harusnya itu seharusnya. Iya, Pak Toto, tapi masyarakat mana begitu ya yang mendukung kabarnya sendiri ada juga aksi menolak begitu, aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat di DPR. Pasti ada yang menolak, tapi kalau dari daerah pemilihan rata-rata mendukung. Saya kan punya rakyat juga yang milih saya. Mereka semua mendukung, mungkin sekarang sedang melihat saya berharap-harap ini kapan bisa direalisasikan? Ya biasanya memang semacam dana aspirasi atau barrel politik seperti ini memang tidak disukai secara nasional, tapi orang-orang di daerah pemilihan biasanya suka. Nah itu. Kenapa? Orang daerah pemilihan itu yang terkait dengan anggota dewannya. Karena misalnya saya tim suksesnya Pak Toto, tentu saya punya proposal nanti, jelas ada dananya kan gitu. Nah itu yang akan menjadi
problem ketika di teknisnya nanti. Oke. Jadi ada proyek-proyek yang diusulkan oleh, kan ada banyak proyek tuh. Oke. Yang masuk ke Pak Toto misalnya ada 100. Oke. Pasti lebih. Jadi bukan masyarakat begitu ya, tim sukses yang bikin proposal gitu. Bisa aja gitu. Nah, itu misalnya. Kan itu ketemu dengan masyarakat ya. Nanti saya tim sukses atau tenaga ahli itu saya yang perintah. Jadi ini usulan begini, kamu kerjakan secara teknis, misalnya tempatnya, luasnya berapa, jenisnya apa, ya, anggarannya kira-kira berapa dan lain sebagainya. Itu ideal. Itu diusulkan. Jadi bukan langsung diberi uangnya, nggak ada uangnya, nggak mungkin. Diusulkan di dalam bentuk program. Ya, usulannya itu bisa aja. Yang khawatir usulannya itu yang mana yang akan ditampung. Ini bagaimana masyarakat bisa mengawasi begitu? Ada juga Mas Jayadi, ini ada tim yang sifatnya permanen. Jadi kalau yang sekarang peraturan ini kan sudah selesai. Panja yang saya ketua itu sudah selesai, sudah bubar. Dengan sudah membuat peraturan ini, panja itu sudah dibubarkan. Ganti lagi tugas lain, panja lain. Nah, jadi ada tim yang dibentuk oleh pimpinan DPR mewakili seluruh fraksi. Ini seluruh fraksi ada, termasuk yang menolak-menolak itu ada semua. Belum juga menyebut wakil-wakilnya di tim ini. Dan saya harap jangan mencabut karena tim ini sangat penting tugasnya. Karena mengawal nanti, termasuk tadi bagaimana ini layak apa tidak, kemudian bertabrakan atau tidak, kemudian sesuai dengan daerah aspirasi daerah atau enggak. Nah, itu tadi adalah tim itu yang akan mengawal. Ada tim permanen di Pak Jadi, timnya siapa? Ya itu timnya siapa nanti masalahnya itu kan? Timnya anggota DPR. Iya begitu, masih banyak tanda tanya begitu, kita harapkan ini bisa tetap. Terutama di teknis masih banyak tanda tanya. Ya, semakin sering dibicarakan nanti lama-lama semakin jelas. Baik, semakin jelas begitu, kita harapkan kemana dan aspirasi ini mengalir. Kami akan selalu terbuka untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Ya, mudah-mudahan tidak disalahpahami. Itu karena kami punya niat baik. Ya, nanti dilihat saja. Yang jelas himbauannya adalah jangan main-main di dalam mengusulkan program ini. Jaminan ini yang kita tunggu dari DPR begitu ya Pak Jaya. Ya, mudah-mudahan KPK kuat mengawasi. Harus diawasi, masyarakat harus mengawasi semua juga. Begitu ya, khususnya KPK juga kuat mengawasi. Baik, terima kasih. Saya kira beberapa kelompok masyarakat akan melakukan judicial review mungkin. Nah, ini dia. Dengan senang hati, karena itu kan langkah-langkah yang konstitusional dan begitulah cara bernegara. Iya, dan ini masih menarik untuk digoreng ya. Kalau ada yang tidak cocok, jangan ribut, jangan dirusak DPR-nya. Bawa ke MK, bawa ke MA. Pak Toto, makasih banyak pada hadir bersama kami. Pak Jadi Hajin juga terima kasih bersama kami.